Video viral angin puting beliung yang menghancurkan kios pedagang di Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung. Kreasi siswa SMK yang mengubah limbah plastik menjadi mini garden yang unik. Warga Hong Kong dan Makau beruntung dapat menikmati pesta kembang api yang spektakuler. Mawar bukan sembarang mawar dipetik lalu kena duri. Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi hari ini bersama saya Pram Senjaya dan berikut akan update selengkapnya untuk Anda. Oke, zona hari ini dibuka dengan video viral pemirsa angin puting beliung yang menghancurkan kios pedagang di Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pedagang mengalami kerugian cukup besar. Inilah detik-detik angin puting beliung menerjang dan menghancurkan Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin sore. Sejumlah atap Pasar Banjaran pun terhempas hingga beberapa meter. Angin juga menghancurkan kios-kios milik pedagang kaki lima. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pasar sepi dalam tahap proses pembangunan. Pasca terjangan angin, warga Pasar Banjaran langsung bahu-membahu memperbaiki bangunan pasar tersebut. Ya, masa mangkok, kaca. Oke, berarti Maksudnya udah masih ada, tumpah semua. tumbuh semua ya. Nah, tadi gimana ceritanya Pak awalnya Pak? Bapak dari mana terus gimana tadi? Saya mah dari dekat Gerobak, lihat sebelah sana, lihat angin. Nanti nggak bakalan sampai. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah kelas 1 SD di Ponorogo, Jawa Timur terluka di matanya gara-gara tersangkut benang layangan saat menyaksikan festival layang-layang yang tak jauh dari rumahnya. Duh, hati-hati ya, Dek. Mata kiri bocah Dwi Susanto 8 tahun harus ditutup perban akibat luka terkena benang layangan di Desa Japan, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Sebelumnya, korban bersama ayahnya datang ke festival layang-layang di sirkuit balap motor dengan membeli tiket Rp10.000. Saat asik menonton, tiba-tiba ada layang-layang lepas kendali hingga benangnya terjatuh dan menjerat wajah korban. Kuatnya benang dan hentakan layangan menyebabkan luka robek memanjang di bawah kelopak mata. Saat diperiksa di rumah sakit, korban mengalami patah tulang hidung. Meski panitia sempat memberikan santunan sebesar Rp1 juta, keluarga berharap ada itikat baik untuk membantu biaya selama pengobatan, karena saat dihubungi keluarga, pihak panitia tidak memberikan respon apapun. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bocah 7 tahun mengalami gangguan mati batang otak usai menjalani operasi amandel. 2 pekan, korban meninggal dunia. Keluarga korban pun melaporkan sejumlah pihak termasuk dokter atas dugaan malpraktek ke Mapolda Metro Jaya. Ibunda Benediktus Alvaro Darren histeris saat mengetahui putranya wafat. Bocah 7 tahun ini sebelumnya dirawat intensif 2 pekan mengalami mati batang otak usai menjalani operasi amandel di sebuah rumah sakit di Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya dalam rekaman video amatir, keluarga Alvaro meminta rekam medis anaknya kepada rumah sakit. Tapi bentuk dari sikap-sikap mereka setelah mendapatkan somasi memang langsung berubah 180 derajat. Ya nggak tahu ya kenapa, tapi intinya sih ya mereka lebih perhatian, lebih care, lebih juga mau terbuka.
Karena selama ini kan kalau kita minta tindakan-tindakannya dijelaskan, adik saya ini selalu dibilangnya nanti tunggu manajemen. Keluarga melaporkan 8 orang termasuk sejumlah dokter yang melakukan operasi dan direktur rumah sakit ke Mapolda Metro Jaya atas dugaan malpraktik. 4 hari sebelum dioperasi, kondisi kesehatan korban disebut rumah sakit tersebut layak dioperasi. Namun 3 jam pasca operasi pada 19 September, korban tak sadarkan diri dan dinyatakan dokter mati batang otak. Belum sadarkan diri. Dan di situ kami meminta kepada pihak rumah sakit untuk dijadikan sebuah peringatan untuk anak ini dibawa rujuk atau dibawa penindakan yang lebih konkret lagi. Tetapi pihak rumah sakit tidak melakukan itu. Keluarga berharap kasus ini diusut tuntas. Sayangnya pihak rumah sakit tak kunjung bersedia memberikan penjelasan baik kepada keluarga maupun media. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dunia maya dihebohkan dengan sebuah sekolah di Ponorogo, Jawa Timur yang memungut sumbangan kepada siswa untuk pembelian mobil baru seharga Rp265 juta. Parahnya lagi, masing-masing siswa dikenai pungutan Rp1,7 juta. Berikut videonya untuk Anda. Selebaran berisi pungutan ini beredar luas di jagat maya. Bagaimana tidak, pungutan hampir Rp1,6 juta per anak ditujukan kepada siswa SMP Negeri 1 Ponorogo untuk membeli mobil baru seharga Rp265 juta. Dalam selebaran tertulis juga beberapa pungutan, diantaranya pembelian komputer, pembelian gitar listrik, dan peralatan sekolah lainnya. Pasca viral, banyak yang menghujat karena tidak sesuai dengan slogan sekolah gratis. Namun kepala sekolah mengaku edaran tersebut sudah hasil keputusan wali murid dan komite saat rapat bersama. Rencananya malam nanti pihak sekolah akan rapat dengan komite untuk mengevaluasi pungutan ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Supardi melaporkan. Kita beralih ke Tangerang, Banten, pemirsa. Puluhan warga Kecamatan Mekar Baru berebut bantuan air bersih. Bahkan seorang emak-emak mengamuk saat air dalam drum miliknya diambil warga lain. Ayo sabar, jangan rebutan ya. Warga saling dorong saat penyaluran bantuan air bersih tiba di Desa Kedaung, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Bahkan seorang mak mengamuk lantaran air di dalam drum miliknya diambil warga lain. Aksi mak-mak ini sempat mendapat protes dari warga yang ikut mengantre air bersih. Meski sempat terlibat keributan, namun penyaluran bantuan 10.000 liter air bersih berjalan cukup tertib. Warga mengatakan sudah 3 bulan terakhir sumur bor maupun sumur timba di permukiman mereka mengering. Selama itu, warga sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, warga membeli air seharga Rp5.000 per galon. Sementara untuk mencuci piring dan pakaian, warga menggunakan air di sebuah musola. Di Desa Kedaung, ratusan kepala keluarga yang terdampak kekeringan imbas kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini. Adanya bantuan air bersih ini membuat warga bisa sedikit bernafas lega lantaran tidak mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih 2 hari ke depan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, rumput lapangan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur terbakar. Kebakaran ini terjadi pasca peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan yang digelar para supporter Aremania dan keluarga korban Kanjuruhan. Beginilah video amatir yang direkam oleh warga saat kebakaran rumput lapangan di Stadion Kanjuruhan pada Minggu malam. Rumput yang berada di Stadion Kanjuruhan hangus terbakar. Saat itu para peserta menggelar doa bersama untuk mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan. Namun seusai doa bersama, para peserta diberikan akses oleh pelaksana renovasi stadion untuk masuk ke dalam stadion. Sisa-sisa rumput dan ilalang kering yang kemarin sempat dilakukan pemotongan dan pembersihan oleh pekerja proyek kemudian dibakar oleh peserta doa bersama yang masuk ke dalam stadion. Sisa-sisa bekas kebakaran rumput dan ilalang kering di lapangan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur masih terlihat pada Senin pagi. Sisa-sisa kebakaran itu terlihat hampir merata di lapangan stadion. Pembersihan rumput dan ilalang ini merupakan bagian dari proses renovasi pembangunan Stadion Kanjuruhan. Tidak ada dampak dari kebakaran rumput dan ilalang stadion ini. Saat ini situasi Stadion Kanjuruhan dalam keadaan steril dan aman.
Kini proses pemugaran oleh pekerja konstruksi terus dilanjutkan. Dari Malang, Jawa Timur, Saifah Jarani, iNews melaporkan. Setelah uji coba selama 2 pekan, kereta cepat Jakarta-Bandung resmi beroperasi. Meski demikian, tiket kereta cepat masih gratis hingga pertengahan Oktober nanti. Berikut liputannya untuk Anda. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kereta cepat diberi nama WOS yang merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. WOS mampu melaju hingga kecepatan 350 km per jam dan membawa 600 penumpang. Rangkaian kereta WOS terdiri dari 8 gerbong kereta yang terbagi dalam 3 kelas, yakni First Class di gerbong 1 dan 8 dan masing-masing 18 kursi. Business Class di gerbong 7 dengan 28 kursi penumpang berformasi 2-2. Dan 5 gerbong sisanya merupakan kelas ekonomi premium dengan total 555 kursi penumpang. Untuk totalnya sendiri, first class-nya ada 18 kursi, untuk bisnis class ada 28 kursi, dan juga ekonomi premium ada 555, jadi totalnya ada 601. Untuk tempat duduknya sendiri, untuk stand formasinya, kalau di first class-nya ada tempat duduknya 21, kalau di bisnis class tempat duduknya 22, kalau di ekonomi premium 23. Untuk fasilitas lanjutannya seperti apa nanti akan dijelaskan lagi oleh Humas KCIC-nya. WOS menghubungkan Stasiun Halim Jakarta dengan Stasiun Tegal Luar Bandung selama 25 menit perjalanan. Penumpang WOS dapat turun di Stasiun Padalarang dan melanjutkan perjalanan ke Stasiun Bandung menggunakan kereta feeder dengan lama perjalanan sekitar 15 menit. Dengan waktu tempuh sekitar 45 menit, dirasakan menguntungkan bagi masyarakat yang biasa bepergian Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya. Meski sudah resmi beroperasi, tarif WOS belum ditentukan karena masih dalam perhitungan. Usai peresmian, Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini tiket kereta cepat WOS masih gratis hingga pertengahan bulan Oktober 2023. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita wisata pemirsa. Desa Pengkol, Gunung Kidul, Yogyakarta patut Anda kunjungi karena wisata bertemakan alam ini menyajikan pengalaman seru dan menantang dengan berkendaraan off-road, membelah puncak Bukit Gunung Genter, serta berkeliling menyaksikan keindahan alam dan budaya desa tersebut. Berikut keindahannya untuk Anda pemirsa. Destinasi wisata bertema alam Desa Pengkol, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul menjadi destinasi baru yang patut dikunjungi saat berkunjung ke Yogyakarta. Di sini, pengunjung diajak berpetualang, menyusuri desa, lalu menuju puncak Bukit Gunung Genter menggunakan kendaraan double gardan yang menantang dan memacu adrenalin. Pemandangan alam sepanjang perjalanan pun cukup memukau, terlebih saat mencapai puncak Bukit Gunung Genter. Panorama indah pedesaan dan sawah yang luas menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Pengunjung juga dapat menikmati hidangan hasil bumi warga sekitar seperti jagung, singkong, dan kelapa muda, sembari menikmati udara segar pegunungan dan panorama alam yang memukau. Puas mengendari mobil off-road dan menikmati pemandangan, pengunjung dapat berkeliling desa menyaksikan potensi yang ada. Seni tari akan menjadi menu utama pertunjukan kala mengunjungi Desa Pengkol ini. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat peternakan lebah madu dan berbelanja produk-produk UMKM buatan warga masyarakat sekitar, mulai dari makanan hingga cenderamata. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Nah pemirsa, sampah plastik akan menjadi polusi tanah karena tak mudah terurai. Nah atas keprihatinan tersebut, sekelompok siswa SMK di Banjarnegara, Jawa Tengah berkreasi mengolah sampah plastik menjadi karya mini garden yang unik dan juga cantik. Nah ini baru keren.
Sekilas air terjun ini sejuk asri dan tak berbeda dengan air terjun di alam. Namun siapa sangka ini adalah pajangan mini garden yang terbuat dari limbah dan sampah plastik. Ya, pajangan ini karya siswa-siswi SMK Negeri 2 Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berlatar belakang prihatin dengan banyaknya limbah sampah plastik di lingkungannya, para siswa ini mengolahnya menjadi mini garden. Hasilnya pun cukup unik, indah dan sejuk dipandang mata. Mereka berkreasi dengan beragam tema mini garden mulai dari air terjun, kebun, kolam, hingga kebun binatang. Proses pengerjaan mini garden ini cukup sederhana dan hanya butuh waktu 2 hari. Semoga dengan kita membuat ini, kita bisa menghasilkan karya sesuai dengan tema P5 dan kita juga bisa memunculkan kreativitas ide-ide kita. Olahan sampah plastik ini menjadi pajangan sekaligus bernilai guna. Ke depan, para siswa pun tertantang berinovasi dengan membuat karya lain berbahan sampah plastik. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga Hong Kong dan Makau beruntung dapat menikmati pesta kembang api yang spektakuler. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di OK Zone Updates. Iya, pemirsa, penyanyi Agnes Mo tampil mewakili Indonesia dalam ajang Grammy Global Spin yang digelar pada akhir pekan lalu. Dalam ajang tersebut, Agnes Mo tampil membawakan lagu Get Loose. Menampilkan beragam musik dari seluruh dunia dan menyediakan platform bagi para. Sementara itu, pemirsa, hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran tahun ini diberikan kepada 2 ilmuwan pencipta teknologi di balik produksi vaksin mRNA COVID-19, yakni Katalin Kariko dan Drew Weissman. Dipandang sebagai hambatan besar terhadap penggunaan terapeutik mRNA. This was the only available antibody and then I started to use, published on it, and the people, picked on, and then everybody was purchasing from them. And so we used that, and that was a criteria, which kind of technology. So with Drew Weissman, we worked out the HPLC purification, and we could show that after purification, using this antibody, we could see that our RNA is clean. Bersama rekannya Drew Weissman dari Amerika Serikat, Kariko pada tahun 2005 telah menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap nukleosida, huruf molekuler yang menulis kode genetik mRNA, dapat menjaga mRNA tetap berada di bawah radar sistem kekebalan. Hadiah bidang kedokteran adalah penghargaan pertama yang diumumkan oleh Komite Nobel tahun ini, sedangkan 5 penghargaan lainnya akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Ya, pemirsa, warga Hong Kong dan Makau beruntung dapat menikmati pesta kembang api yang spektakuler pada Minggu malam. Acara ini segera dipadati para wisatawan lokal dan juga mancanegara. Pertunjukan kembang api yang megah menerangi langit Hong Kong dan Makau, 2 wilayah administratif khusus Cina. Pesta kembang api berlangsung dalam rangka ulang tahun ke-74 berdirinya Republik Rakyat Cina. Di Hong Kong, total 31.888 kembang api melonjak ke langit diiringi musik kemenangan. Pertunjukan berdurasi 23 menit menawarkan pesta visual yang sukses menghibur penduduk lokal dan wisatawan. Di Makau, pertunjukan kembang api dipentaskan oleh perusahaan Cina dan Portugis sebagai bagian dari kontes pertunjukan kembang api internasional Makau ke-31. Selama perlombaan berlangsung, perusahaan kembang api dari 10 negara di dunia dijadwalkan menampilkan 10 pertunjukan kembang api dan musik dalam waktu hampir sebulan. Ledakan warna-warna cerah memukau mata banyak penonton. Cina saat ini sedang menjalani libur Minggu Emas yang mencakup festival pertengahan musim gugur dan libur hari nasional yang berlangsung mulai 29 September hingga 6 Oktober.
Pergi tamat siang ke Taman Mini. Di Taman Mini kita makan buah serikaya. Berita tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Pram Sejaya pamit. Terima kasih dan see ya.